Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mata pelajaran fisika. Mohon agar kalian dapat menyimak serta mencatat setiap materi yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Materi, gaya, dan penerapannya. Adapun sub-sub materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran. Yang pertama, pengertian gaya. Yang kedua, jenis-jenis gaya. Yang ketiga, cara mengukur gaya. Yang keempat, resultan gaya. A. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya yang diberikan pada suatu benda dapat menyebabkan perubahan kecepatan, perubahan bentuk, perubahan volume, dan perubahan arah. Gaya biasanya disimbolkan dengan huruf F atau force. Pengaplikasian gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendorong pintu merupakan salah satu dari pengaplikasian gaya. Yang kedua, ketika kita menarik pulpen di atas meja, itu juga merupakan salah satu dari pengaplikasian gaya. Dan yang ketiga, mendorong kursi. Juga termasuk dalam contoh pengaplikasian gaya. Dan masih banyak contoh-contoh pengaplikasian gaya yang bisa kalian cari dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis gaya. Gaya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, gaya sentuh. Dan yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada permukaan benda yang terjadi akibat sentuhan langsung. Contoh, gaya otot. Misalnya, orang yang sedang mendorong mobil. Gaya gesek. Misalnya, terjadi gesekan antara sepatu dengan permukaan lantai. Adapun juga contoh pada gaya pegas. Misalnya, anak panah yang terlepas dari busurnya dan melesat jauh. Yang kedua, gaya tak sentuh adalah gaya yang kerjanya tidak bersentuhan dengan benda. Contohnya, gaya magnet. Misalnya, sebuah paku atau besi dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, gaya gravitasi. Misalnya, sebuah mangga jatuh dari pohonnya atau buah kelapa. Yang ketiga, gaya listrik. Misalnya, sebuah penggaris yang digosokkan pada rambut yang dapat menarik potongan-potongan kertas.
Dan masih banyak contoh-contoh lain yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Mengukur gaya, ketika kita memberikan tarikan atau dorongan, tentunya kita tidak tahu seberapa besar ukuran tarikan atau dorongan yang kita berikan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan suatu alat ukur untuk mengetahui besar gaya yang kita berikan. Alat ukur gaya yang paling sederhana dan dapat mengukur secara langsung dalam ilmu fisika dikenal dengan istilah neraca pegas atau dinamometer. Resultan gaya merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, yang pertama mendorong meja, yang kedua mendorong mobil, jadi penjumlahan gaya yang diberikan pada suatu benda dapat diganti dengan sebuah gaya yang disebut dengan istilah resultan gaya. Jadi, di sini ada dua rumus resultan gaya. Yang pertama, resultan gaya yang searah dan resultan gaya yang berlawanan arah. Silahkan diperhatikan rumus masing-masing ya. Untuk penjelasan tentang resultan gaya, lebih lanjut akan kita bahas pada video berikutnya. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.